Assalamualaikum, like dan subscribe buat channel ini lebih berkembang. Kali ini kita hanya sedikit melihat prakata peluncuran sebuah buku tipis tulisan Laksamana Soekardi dan diulas oleh Dahlan Iskan, yang kita tahu dua-duanya merupakan mantan Menteri BUMN di era yang berbeda. Buku itu bertema Pancasala. Pancasala Laksamana, oleh Dahlan Iskan, Kamis tanggal 25 Agustus tahun 2022. Cover Pancasala, buku Laksamana Soekardi. Buku ini tipis sekali, tapi isinya tebal banget. Inilah buku yang langsung menguraikan inti pikiran penulisnya, Laksamana Soekardi. Anda sudah tahu, ia mantan Menteri BUMN. 2 kali. Yang pertama tidak sampai 6 bulan. Ia politikus hebat di saat yang sulit. Ia memilih bergabung ke Megawati saat putri Bung Karno itu dibenci Presiden Soeharto. Ia jadi salah satu pimpinan pusat PD Perjuangan, anggota DPR, dan masuk kelompok intelektual di partai itu. Ia sudah menjadi banker terkemuka ketika masih sangat muda. Laksamana memang juga seorang pemikir. Idenya banyak, buku yang pernah ditulisnya tebal-tebal. Saya sudah membacanya, semuanya, tapi saya belum pernah bertemu muka dengannya. Waktu saya menjabat Menteri BUMN saya sering mengundang mantan menteri. Ia tidak pernah hadir, dan kebiasaan Laksamana itu ternyata menular ke saya, tidak mau menghadiri undangan Menteri BUMN setelah saya. Kalau buku Laksamana kali ini tipis sekali, ia memang punya maksud khusus, agar pembaca langsung bisa menangkap inti persoalan. Lalu bisa ikut mengubah keadaan. Rupanya Laksamana gemas banget, kok negara ini sulit maju. Bahkan terdegradasi 2 kali. Dulu kita lebih maju dari Tiongkok. Sekarang jarak kemajuannya antara langit dan sumur. Setelah itu kita masih disejajarkan dengan Korea Selatan dan Taiwan. Sebagai sama-sama macan kecil. Kini kita disejajarkan dengan Vietnam, Kamboja, Bangladesh. Masih dengan kemungkinan mereka akan meninggalkan kita. Mengapa? Itu karena kita menganut Pancasala. Tulisnya di buku itu. Ia pun tanpa berliku-liku langsung membuat daftar 5 salah itu. 1. Salah kaprah. 2. Salah lihat. 3. Salah asuh. 4. Salah tafsir. 5. Salah tata kelola. 1, 2, 3, 4, baiknya Anda baca sendiri. Toh hanya beberapa halaman, itu pun sudah dengan gambar dan karikatur. Saya sangat tertarik dengan Pancasala kelima, salah tata kelola. Laksamana perlu menegaskan, salah tata kelola, berbeda dengan, salah kelola. Salah tata kelola, tulisnya, lebih destruktif daripada salah kelola. Padahal itulah yang terjadi di berbagai bidang kehidupan bernegara kita. Salah tata kelola, tulisnya, lebih destruktif daripada salah kelola. Padahal itulah yang terjadi di berbagai bidang kehidupan bernegara kita. Rupanya Laksamana sangat gelisah dengan penemuannya itu. Ia pikirkan dalam-dalam, ia tuliskan dalam sebuah rumusan Pancasala. Laksamana lantas menuangkan hasil terpenting renungannya, salah tata kelola yang dikelola dengan baik hasilnya lebih membahayakan. Ia memberi contoh sederhana, seorang ibu tiri punya anak kandung dan punya anak tiri. Dia tidak akan bisa adil kalau membagi 1 pisang untuk 2 anak itu. Maka sebaiknya sang ibu jangan diberi tugas membagi pisang. Itulah tata kelola yang baik. Harusnya orang lain yang memotong pisang itu. Yang tidak ada kepentingan apapun dengan 2 anak itu. Kalaupun salah satu dari anak itu yang memotong pisang, anak satunya yang harus diberi hak memilih lebih dulu. Dengan demikian yang memotong pisang akan lebih hati-hati. Kalau memotongnya besar sebelah, maka potongan yang lebih besar akan diambil yang lebih dulu memilih. Maka yang memotong rugi sendiri. Itu juga disebut tata kelola yang baik. Tata kelola sebuah negara harus baik, sehingga kalau ada penyelewengan dalam pengelolaannya bisa dikembalikan ke tata kelola yang baik. Maka kalau negara ini belum bisa maju harus dilihat tata kelolanya. Misalnya dalam hal demokrasi, bagaimana bisa peraturan yang menyangkut partai, diputuskan sendiri oleh DPR yang dikendalikan oleh partai.
Itu sama saja dengan ibu tiri yang membagi pisang, sang ibu yang memotong pisangnya, yang memilihkannya dan yang membagikannya. Tata kelola seperti itulah yang sekarang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Justru karena mengelolanya sungguh-sungguh maka tata kelola yang salah tadi salahnya menjadi sungguh-sungguh salah. Buku tipis itu akan diluncurkan ke publik tanggal 30 Agustus nanti. Saya diminta menjadi salah satu pembahasnya. Pembahas yang lain adalah Eros Jarot, sang budayawan dan Yudi Latif yang juga mantan menteri. Dan peristiwa Duren 3 adalah contoh lain salah tata kelola yang dikelola dengan sebaik-baiknya. Karena itu hasilnya, salahnya, juga luar biasa. Dahlan Iskan, demikian tulisan ini kami muat, hanya untuk memperkaya wawasan kita tentang bagaimana cara menjadikan negara ini jadi lebih baik. Tetapi penting juga disampaikan bahwa syarat utama dari segala cita-cita rakyat untuk negaranya adalah bahwa mutlak segenap rakyat harus pintar, cerdas, berpendidikan, sehingga bisa memahami semua permasalahan dengan akal sehat, bukan dengan perasaan takut, atau karena pengkultusan sesuatu baik individu atau kaum, dan di atas itu dan jauh lebih penting adalah adab, akhlak dan moralitas yang terjaga dari sikap-sikap tercela. Semoga bermanfaat, dan jadi bahan renungan kita semua, rakyat Indonesia yang mendambakan kedamaian dan kemakmuran, untuk diteruskan dan diwariskan ke generasi berikutnya, karena hidup hanya sebentar saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.